السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat, apabila kita menuntut ilmu, ini tujuannya adalah adik kepada bau selamat dunia dan akhirat. Karena keselamatan ini adalah di tangan Allah. Allah yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan keselamatan ini adalah ada pada menuntut ilmu agama. Karena apabila kita menuntut ilmu agama, maka kita akan mengetahui apa yang dicintai oleh Allah, lalu kita kerjakan. Dan apa yang dibenci oleh Allah, lalu kita hindarkan. Maka apabila kita mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, menghindari apa yang dibenci oleh Allah, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi ini yang harus terus menerus kita ingat, bahwa kita mengaji tujuannya adalah agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan kajian yang terakhir kita menjelaskan tentang al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Bagaimana cara beriman kepada para malaikat ini? Yaitu dengan cara meyakini bahwa malaikat-malaikat itu ada, dan mereka ini merupakan ciptaan Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang suci. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Demikian cara kita beriman kepada para malaikat. Kemudian
pada sore hari ini kita memasuki al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Bagaimana seorang muslim beriman kepada kitab? Yaitu bit tasdiqil jazim bi anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi ila khalqihi. Cara beriman kepada kitab-kitab ini adalah bitasdiqil jazim, percaya dengan sepenuh hati, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Apabila ada keraguannya, maka ini tidak termasuk tasdiq, tidak termasuk percaya. Kepercayaan itu tidak boleh ada keraguannya sama sekali. At-tasdiqul jazim, percaya sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Ini harus diyakin ini. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul. Kemudian nabi dan rasul mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita. Takallama Allah biha haqiqatan kama yaliqu bi jalalih. Kitab-kitab ini adalah merupakan firman-firman Allah. At-Taurat, Al-Injil, Al-Quran, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, selapukna ini adalah termasuk firman-firman Allah. Akan tetapi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjanji untuk menjaganya. Allah hanya berjanji untuk menjaga Al-Quran. Ya. Adapun kitab-kitab yang lain, Allah serahkan kepada mereka. Silahkan kalian jaga kitab kalian. Namun tentunya ayyuhal ikhwah, penjagaan manusia itu tidak sempurna, sehingga terjadilah perubahan-perubahan pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam meninggal dunia, langsung mereka merubah kitabnya, yaitu At-Taurat. Al-Injil, Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, mereka merubahnya. Al-Quran tidak bisa dirubah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah akan menjaganya. Apabila dijaga oleh Allah, maka tidak mungkin akan terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan. Kita di Sembalun membaca Al-Fatihah. Di Jepang juga membaca Al-Fatihah. Di Cina membaca Al-Fatihah. Di Australia membaca Al-Fatihah. Di Amerika, di Eropa semua membaca Al-Fatihah. Selapun Al-Fatihah itu ya pada doang. Tidak ada yang berbeda. Satu huruf pun tidak ada yang berbeda. Semuanya sama. Tapi coba lihat kitab-kitab yang lainnya. Ya. Injil di Indonesia bahasa Indonesia. Injil di Cina bahasa Cina. Injil di Jepang bahasa Jepang. Di Arab bahasa Arab. Di Afrika pakai bahasa Afrika. Tidak satu bahasanya. Tidak mungkin bahasa-bahasa ini dia sama. Tidak mungkin. Namun Al-Quran di mana-mana, di Indonesia di mana-mana yang dibaca itu adalah satu, tidak berubah-berubah. Dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini
tidak ada satu huruf pun yang berbeda. Tidak seperti kitab-kitab yang lainnya. Setiap percetakan ada perubahan-perubahannya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita Bapak-bapak. Allah pilihannya itu ya menjadi orang muslim. Allah memilih kita untuk menjadi umat yang kitabnya adalah kitab paling mulia, yaitu Al-Quran. Allah memilih kita untuk menjadi umat yang nabinya yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kitab-kitab ini. Tapi semua kitab-kitab yang lainnya Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Yang dijaga hanyalah Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini fihal huda linnas. Isinya adalah petunjuk-petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah menciptakan manusia agar manusia ini bisa tetap hidup. Allah menciptakan makanan dan minuman supaya tetap hidup. Kemudian supaya manusia ini hidupnya teratur, Allah menurunkan kitab supaya hidup teratur. Karena apabila tidak teratur, maka hidup kita seperti binatang. Maka Allah menurunkan kitab agar hidup kita menjadi teratur. Kemudian mungkin ada di kitab-kitab ini yang kita tidak fahami. Maka Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan kepada kita apa yang kita tidak fahami dari isi kitab-kitab ini. Jelas ini? Baik. Jadi kitab ini isinya adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk ini fid darain, petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Apabila dia menjalankan petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dunia, yang termaktub di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, maka insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk juga di akhirat. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, kalian nanti di surga lebih mengenal jalan kalian ke surga kalian daripada jalan kalian ke rumah kalian di dunia. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah. Akan tetapi syaratnya untuk mendapatkan hidayah di akhirat, jalankanlah hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Karena hidayah si ada di dalam Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita hidayah di dunia supaya kita mendapatkan hidayah di akhirat. Jelas? Wa anna al-Quran an-nasikhu laha. Al-Quran ini sebagai pengganti kitab-kitab yang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena setiap nabi, setiap rasul itu diutus kepada umatnya. Maka kitabnya itu cocok untuk umatnya saja. Ya. Ibrahim alaihissalam punya syariat. Syariatnya untuk umatnya saja. Nuh alaihissalam punya syariat. Syariatnya untuk umatnya saja. Ya. Musa, Isa, semua mereka mempunyai syariat, tapi syariatnya itu hanya cocok untuk umatnya, tidak cocok untuk umat yang lainnya. Ya. Begitu juga kitabnya. Adapun umat Muhammad, adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran ini adalah cocok untuk semua umat-umat ini. Oleh karena itu, orang Yahudi wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Orang Nasara wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena kitab Muhammad, syariat Muhammad ini syariat yang sudah sempurna.
Nabi-nabi sebelumnya syariatnya untuk umatnya saja. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya ini untuk semua manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah, tidaklah mendengar tentang dakwahku ini, ya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mendengar dakwahku ini seorang Yahudi, seorang Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Berarti apa itu? Apa artinya itu? Orang Yahudi, orang Nasrani wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham sampai di sini bapak-bapak dan ibu-ibu? Faham ibu-ibu? Tertunda ini atau tulangnya ibu-ibu? Ulangnya? Kan ada teduk. Baik. Jadi bapak-bapak apabila belum jelas, gitu aja. Terus terang Ben, jangan nyebut-nyebut, jangan disebut ini ya salah atau dilak ini. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Quran ini menggantikan semua kitab-kitab yang sebelumnya. Kenapa? Kenapa Al-Quran menjadi pengganti kitab-kitab yang sebelumnya? Ya, pengganti berarti At-Taurat tidak boleh lagi dipakai karena Al-Quran penggantinya. Al-Injil tidak boleh lagi dipakai, Al-Quran penggantinya. Sudah ada penggantinya ini. Az-Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim, Suhuf Selapun itu tidak bisa dipakai lagi karena sudah ada penggantinya. Kenapa Al-Quran menjadi penggantinya? Karena Al-Quran ini sudah disempurnakan. At-Taurat ini hanya cocok untuk orang Yahudi saja. Injil untuk orang Nasara. Demikian juga Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, syariat Nabi Nuh, syariat Nabi-Nabi yang lainnya untuk umatnya saja. Tidak bisa digunakan, dipakai oleh umat yang lainnya. Karena masing-masing ya berdua syariat. Ya, syariat Nabi Musa tidak dipakai oleh umat Nabi Isa. Syariat Nabi Ibrahim tidak dipakai oleh syariat Musa alaihissalam atau umat Musa alaihissalam, dan seterusnya selaput Nabi yang marah inu. Ya, lagu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dipakai oleh semua umat-umat ini. Bahkan mereka wajib menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena syariat Muhammad ini sudah disempurnakan oleh Allah, Qur'annya pun sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Jadi karena yang dulu-dulu ini tidak sempurna, maka sekarang mereka semua harus mengikuti yang sempurna ini. Jelas ya? Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Coba bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan. Apa kata Nabi? Demi Allah, ya, tidaklah mendengar tentang dakwahku ini. Apa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Islam, mengajak orang kepada Islam. Ya, tidaklah mendengar tentang dakwahku ini orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, dengan Yahudi dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi penghuni neraka. Dengan Nasrani dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi penghuni neraka. Berarti selapu umat ini harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa ini? Kenapa? Kan sudah kita jelaskan baru. Kenapa? Karena syariatnya sudah disempurnakan, yang lain-lain tidak disempurnakan. Bahkan bukan hanya manusia saja yang wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin pun wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di dalam Al-Qur'an ada satu surah sepenuhnya. Satu surah lengkap. Apa arana? Surah apa arana? Suratul Jin. Satu surah lengkap. Kantari dia ni dah baca Quran ini bapak-bapak. Sehingga aran surah pun dia dah tahu ya rona ni. Ibu-ibu rajin kita baca Quran ibu-ibu. Rajin dah. Nah, di dalam Al-Quran ada satu surah namanya Suratul Jin. Ya. Kenapa demikian? Karena jin ini wajib beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jin saja wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi manusia? Jelas ibu-ibu. Baik. Kemudian wad dalil. Apa dalilnya tentang beriman kepada kitab ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq." Allah yang menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an bil haqq, isinya kebenaran-kebenaran. Ya, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah, isinya kebenaran, membawa kebenaran. Perhatikan sekarang, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelum Al-Quran ini? At-Taurat, Al-Injil. Makanya Allah melanjutkan, wa anzalat Taurata wal Injil min qablu. Ya, Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, meskipun kitab-kitab yang sebelumnya itu turun sebelum Al-Quran. At-Taurat, Al-Injil turun sebelum Al-Quran. Al-Quran yang terakhir, namun Al-Quran ini membenarkan At-Taurat dan Al-Injil. Apa yang dinyatakan Al-Quran ini benar, maka itu benar. Apa yang salah, itu adalah salah, meskipun ada di dalam At-Taurat, ada di dalam Injil. Karena Taurat sinang ke ini, Injil sinang ke ini banyak perubahan-perubahannya. Jadi apabila isi Taurat ini dibenarkan oleh Al-Quran, maka ini benar. Kalau disalahkan, maka ini salah. Karena Al-Quran tidak mungkin dia dirubah-rubah. Laku At-Taurat, Al-Injil ini sudah dirubah-rubah. Jadi nak amun terbaca At-Taurat atau baca Injil, kita tidak tahu ini dia salah atau dia benar. Ya. Nah, bagaimana kita tahu dia salah dia benar? Apabila isi At-Taurat, isi Al-Injil dibenarkan oleh Al-Quran, maka ini adalah benar. Salah, ini adalah salah. Faham ini? Min qablu hudan linnas. Al-Quran ini isinya petunjuk-petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan artinya adalah al-hujaj al-bayyinat, hujjah-hujjah yang jelas tentang kebenaran Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan rahmat Allah, apabila kita melihat orang-orang di Amerika, di Eropa, di Cina, di Jepang, kenapa dia masuk Islam? Ternyata sebabnya adalah gara-gara dia baca Quran. Ya, gara-gara dia mendengar Al-Quran, langsung dia beriman. Sementara dia adalah dari dulu legal laik dia dengar Injil, dia baca Injil, tapi hatinya kosong karena bukan kitab petunjuk. Kitab petunjuk ini adalah Al-Quran. Sampai pendeta Rusia ini yang sudah sekian puluh tahun dia jadi pendeta, ya,
Ternyata begitu dia mendengarkan Al-Quran, dia tinggalkan, jerak menjadi pendeta, kemudian dia masuk Islam. Jadi pendeta ini, yang namanya pendeta kan pasti rajin membaca Injil. Ya, bahkan mungkin dia sudah hafal Injil ini. Lalu begitu dia mendengarkan Al-Quran, dia tinggalkan semua ini. Kenapa? Karena dia bukan kitab petunjuk. Kitab petunjuk ini adalah Al-Quran. Wa minal imani bil kutub, termasuk beriman kepada kitab-kitab, yaitu al-imanu bima samallahu min kutubi. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kepada kita nama-namanya. Karena kitab ini yelue, ada yang Allah beritahu kita namanya, ada yang Allah tidak beritahu kita namanya. Para nabi dan para rasul banyak, ya, yang kita tidak tahu namanya lebih banyak daripada yang kita tahu. Yang diberitahu hanya yang 25 itu saja. Yang lain-lainnya tidak diberitahu kepada kita. Begitu juga kitab-kitab yang Allah turunkan, ada yang diberitahu kepada kita namanya, ada yang tidak diberitahu kepada kita namanya. Ya, di antaranya adalah yang diberitahu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Alladzi nazala ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Wat Taurat allati unzilat ala Musa alaihissalam. Dan Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa. Injil yang Allah turunkan kepada Isa. Az-Zabur yang Allah turunkan kepada siapa? Daud. Ya. Dan Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Musa. Ini nama-nama kitab yang Allah beritahu kita namanya. Ada kitab-kitab yang Allah belum tidak beritahu kita namanya. Ya, jelas kira-kira insyaallah. Kemudian فإذا قيل لك ماذا تعتقد في القرآن وماذا يجب نحوه. Apabila engkau ditanya, apa yang engkau yakini tentang Al-Quran dan apa kewajibanmu terhadap Al-Quran? Ini penting ganti bapak-bapak. Ya, jadi sudah kita tahu bahwa semua kitab-kitab itu tidak boleh lagi diamalkan, diganti dengan apa? Al-Quran. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab yang sebelumnya itu tidak disempurnakan oleh Allah. Apa buktinya tidak disempurnakan? Seandainya nara dengan perkataan lain, apa buktinya bahwa kitab-kitab yang sebelumnya itu tidak sempurna? Buktinya apa? Apa buktinya? Nah, apa buktinya yang kitab-kitab yang sebelumnya itu tidak sempurna? Apa lagi? Kitab-kitab yang sebelumnya itu khusus untuk umat itu saja. Ya, syariatnya khusus untuk umat itu saja. Al-Quran ini untuk semua manusia. Bahkan bukan hanya manusia saja, tapi juga kepada siapa? Kepada jin. Apa keyakinan kita terhadap Al-Quran ini? Ini Al-Quran kitab yang paling mulia, kitab yang paling benar. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, tiba-tiba datang sekelompok jin. Langsung jin ini mengatakan, qalan situ, diam, dengarkan. Ini jin ini, ya. Mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran pada salat subuh. Datang sekelompok jin sebagaimana Allah menjelaskan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Datang sekelompok dari jin, kemudian mereka mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran dari siapa? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang salat pada salat subuh. Lalu mereka mengatakan apa? Qalan situ, diam.
Diam untuk memperhatikan Al-Quran. Ini bro setelah itu murattal. Harap kita perhatian isi murattal si bro ini. Lalu disetelkan untuk siapa murattal ini? Siapa disetelkan kira-kira? Gak boleh ini. Ya, jangan perdengarkan orang yang tidak siap mendengar atau belum siap mendengar. Bahkan ini murattal ini disetel murattal lagu jamaah pada ngerawas ketika ini sini ngerawas tidak ada yang perhatikan isi murattal ini. Ya, yang di rumah-rumah juga ya sibuk dengan kegiatan-kegiatannya di rumah, tidak ada yang siap mendengarkannya. Tidak boleh memperdengarkan Al-Quran, karena Quran ini adalah kalamullah. Tidak boleh diperdengarkan kepada orang yang tidak siap untuk mendengar. Nah, ini jin ini ketika mereka datang dan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, mereka mengatakan ansitu, diam semuanya. Falamma qudiya, setelah selesai Nabi salat, wallau ila qaumihim mundirin, langsung pada ulik tiba desa-desa jin-jin ini, masing-masing pulang ke desanya, berdakwah di sana, di desanya. Tidak dia berdakwah. Bila kali dia dengar pengajian, tetap keda isi kajian ini sampai anda tiba batur-batur dah si arah di desa anda ini. Berarti jin ini lebih pintar pada itu. Ini jin ini langsung oleh ya langsung berdakwah. Ya, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Apa kata jin ini? Qalu ya qaumana, wahai qaum kami, inna sami'na kitaban, kami mendengar sebuah kitab tadi yang dibacakan, ya, unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Musa. Berarti setelah apa? Apa kitabnya Musa? Kitabnya Musa tadi apa? At-Taurat. Kitab itu unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Musa, setelah At-Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi, kitab ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang mengatakan demikian siapa? Jin mengatakan demikian. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kitab ini menunjukkan kepada yang benar dan jalan yang lurus, kata jin ini. Ya. Lalu mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, ikuti Muhammad itu, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dhunubikum, kalau kalian beriman kepadanya maka dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan melindungi kalian dari siksaan yang pedih. Ini kata siapa? Kata jin. Ya, luar biasa jin ini, lebih bagus dari kita ternyata jin ini. Nah, Al-Quran ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini kitab petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengarkan ini baik-baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Terus apa? Ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya Quran ini kami turunkan kepada gunung. Gunung ini merupakan salah satu makhluk-makhluk Allah. Ya, gunung-gunung Makkah ini adalah gunung batu, bukan seperti gunung Sembalun. Gunung keras. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini kepada gunung-gunung, bukan sih diturunkan gunung, taruh di gunung begini, bukan. Ya, seandainya Allah mewajibkan kepada gunung-gunung ini untuk mengamalkan Al-Quran, ya, la ra'aitahu khashi'an, maka engkau akan melihat gunung ini tunduk, mutasaddian, retak,
min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung si keras ini, ya, yang kasar ini, apabila diturunkan kepadanya Al-Qur'an, bukan kepada manusia, kepada Al-Qur'an, kepada gunung ini, Quran ini diturunkan Allah, maka niscaya engkau akan melihat gunung ini tunduk dan retak karena takutnya kepada Allah. Gunung si keras ini ia retak dengan Al-Qur'an. Bahkan itu bilang jelu itu dengar Al-Quran, bahkan mungkin bilang jelu itu baca Quran. Arak kita retak atenta, jangankan neretak arak kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika baca Quran. Hah? Takut atau tidak takut ini? Dan ngukulang di masjid ini ya. Ya. Mun tidak takut berarti hati dia lebih keras daripada gunung ini. Ya. Gunung diturunkan kepadanya Al-Quran, dia akan tunduk, kemudian retak karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta." Seandainya dari dulu sampai sekarang ada bacaan yang bisa membuat gunung-gunung ini bergerak. Gunung-gunung ini maksudnya gunung-gunung Mekah. Ya. Gunung-gunung Mekah ini adalah gunung-gunung batu. Seandainya ada bacaan yang bisa membuat gunung-gunung ini bergeser dari tempatnya dan membuat bumi ini retak, au qut'at bihil ard, membelah bumi, au kullima bihil mauta, atau membuat orang mati itu bisa berbicara, maka pasti bacaan itu adalah Al-Qur'an. Ngeno hebatnya ini Al-Qur'an ini. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya ada bacaan yang bisa menggeserkan gunung, maka ini adalah Al-Qur'an. Seandainya ada bacaan yang bisa meretakkan bumi, itu adalah Al-Qur'an. Seandainya ada bacaan yang bisa membuat orang mati itu berbicara, maka itu adalah Al-Qur'an. Ngeno hebatnya Al-Qur'an ini. Ya, lagu kita jarang kita membacanya, malas kita membacanya, padahal demikian hebatnya Al-Qur'an ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Yang artinya adalah, dan kami turunkan dari Al-Qur'an shifa'. Shifa ini artinya apa? Hah? Kesembuhan. Ya. Kesembuhan dari segala penyakit hati, penyakit hasad, syirik, riya, sum'ah, ujub. Ini apa obatnya? Al-Qur'an. Ya, tidak kita pete obatnya oleh dokter, dinara obatnya oleh dokter. Obatnya adalah di dalam Al-Qur'an. Talo nate obatnya adalah Al-Qur'an. Hasad obatnya Al-Qur'an. Benci obatnya Al-Qur'an. Ya, jantung dah sakit, ya, obatnya ini adalah Al-Qur'an. Arak ke zaman Nabi, dokter spesialis jantung. Hah? Ini arak. Lakukan sehat-sehat doang, jantungnya dengan lain ini. Ya. Karena Al-Quran menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mengamalkan Al-Quran sehingga fisiknya sehat, hatinya dah sehat. Ya, ini nangka ini jarang kita baca Quran. Mun baca Quran kita tidak memahaminya dan kita tidak mengamalkannya sehingga hatinya sakit, awaknya milu sakit. Ya. Nah, Allah menjelaskan
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, kesembuhan. Ya. Jadi mun terbaca Al-Qur'an itu sehat. Kesedihan itu telang ya. Kan ini batur-batur tadi mana-mana ini ya susah-susah kaya. BBM turun aja nih BBM susah ide. Taek dah susah ide. Karena mun taek BBM maka turun aja nih terong aja atau naik. Ya. Jadi turun aja nih terong susah ide. Taek aja ini susah, ide susah-susah kanyan. Ya. Coba seandainya kita menjadikan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup tendek, tekin susah-susah. Coba bapak-bapak, ada orang Badui siaran dengan Badui. Ini dia nulis sekolah, dia dah tahu nulis, dia dah tahu membaca. Datang baturna, apa kata temannya ini? Wahai fulan, harga gandum sudah naik, ongkatnya. Ongkat baturna ini, harga gandum sudah naik. Apa ongkatnya Badui ini? Saya tidak peduli. Walaupun satu butir gandum itu harganya 1 dinar. Dinar itu uang emas. Seandainya satu butir gandum itu harganya 1 dinar, saya tidak peduli. Kenapa begitu? Karena Allah yang memberikannya kepada saya di saat dia murah, juga dia nanti akan memberikan saya di saat dia mahal. Hebat atau tidak Badui ini? Luar biasa keyakinannya ini. Jadi dia susah ini. Dia mau naik, dia turun, dia susah-susah. Ya, ida kadang-kadang susah ida. Sehingga darah tinggi, darah rendah, kemudian apa raneno? Asam urat, asam lambung, kemudian luwe penyakit dia, kencing manis, diabetes, macam-macam penyakit dia. Karena itu susah-susah kanyat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Quran ini adalah syifa, kesembuhan. Kemudian di samping Quran ini adalah kesembuhan, Allah mengatakan warahmah. Dan juga Al-Quran merupakan rahmah. Rahmah bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Namun orang-orang yang zalim, yang tidak mau beriman, tidak mau mengamalkannya, selain baca yang Al-Quran, selain apa? Menjauh. Ini orang rugi ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi Al-Quran ini kitab yang luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Makanya baca Al-Quran setiap hari. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Yang artinya adalah wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada di dada kalian. Semua penyakit ini. Penyakit syirik, mana disebut ini sampai ada. Penyakit syirik, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub, penyakit talonati, penyakit apapun juga obatnya adalah Al-Quran. Karena siapa? Dari mana datangnya penyakit ini? Allah. Penyakit ini salah satu makhluk Allah. Ngumbe-ngumbe cara dia berobat. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan dia sembuh, dia dengan sembuh-sembuh. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala takdirang ida sehat, ginda sehat meskipun kita tidak ke dokter. Lalu ndak ada nekat ini. Ya, ndak ada nekat-nekat. Ya, wa shifaa'un lima fis sudur wa huda. Dan Quran ini petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innallaha a'azzana bihadzal Qur'an. Famata ibtaghaina al-'izzata bighairihi adallana Allah." Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa kata Umar? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memuliakan kami dengan Al-Quran. Kami dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Karena laik bangsa Arab ini bangsa yang sangat rendah, direndahkan oleh bangsa Persia, bangsa Romawi. Karena bangsa Arab inilah ia primitif, dia tidak tahu nulis, dia tidak tahu baca, dia tidak berdua kitab, dia tidak berdua nabi. Ya, sementara bangsa-bangsa lain ini sudah maju. Nah, datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun Al-Quran, mereka menjadi bangsa yang sangat hebat-hebat. Makanya Umar mengatakan, innallaha a'azzana bihadzal Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Al-Quran. Milih kita mulia atau dia milih? Milih, selapo dia milih. Lagu dia milih baca Quran. Ini ke mulia mun dia milih baca Quran. Ini Umar bin Khattab ya mengatakan kami dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Perhatikan nangka ini, famatabtaghaina al-izzata bighairihi. Apabila kami mencari kemuliaan dengan selain Al-Quran, mencari kemuliaan dengan hartanya, mencari kemuliaan dengan jabatannya, mencari kemuliaan dengan kekuasaannya, adzallana Allah, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ke kita pejabat-pejabat ini ketika nak jadi pejabat, Masya Allah selalu dengan salaminnya. Lagu apabila nak jerak jadi pejabat, siapa yang menyalami dia? Habis kehormatannya. Ya, lakin akan tetapi apabila kita mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, kita akan tetap mulia. Meskipun kita sudah mati pun kita akan tetap mulia. Ya, makanya baca Quran. Kan the e-book lalu baca Quran. Apa sebabnya kira-kira? Kan pada momot ini bapak-bapak. Nah ini musibah ini. Musibah besar ini. Ya, dia tahu baca Quran. Kan wah sampai yang tiba ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apapun alasan terjemah, Allah dia lagi terima alasan ter. Musibah yang paling besar. Nangka ida munda sakit. Sai aning dengan kesehatan ini. Allah aning dengan kesehatan. Sementara kitabullah dia boleh baca ya. Ya, dia dilak kira-kira. Ya. Al-Quran, kitabullah dia boleh baca. Lagu mun sakit ya Allah, ya Allah, ya Allah kan. Mun wah sehat dia boleh baca Quran. Na'udzubillah. Kemudian ini musibah besar apabila hidup sampai dah tua, sampai dah mati, dia dah tahu baca Quran, ini musibah besar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketuanan dia jemaah. Kenapa sampai kamu mati tidak bisa baca Quran? Apa yang kada? Sibuk tu oleh bangkat? Ya, tidak akan diterima oleh Allah. Ini sok tuah nyampe tiba ida, dah gedak tiba tidak apa-apa. Dah sila dah tidak apa-apa. Ini harus disampaikan. Ini musibah besar. Mun dek lancar baca Quran sampai dah tua, kan Allah Subhanahu wa taala sadik ni dia rezeki siang dan malam, bahkan ida tinduk jaga ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ida tinduk jaga ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Quran ini isinya aturan. Ya. Baca di Al-Quran ini supaya kita la ilaha illallah. Nangkakan arah ustaz-ustaz, lui ustaz-ustaz ini. Sisa umur teh ini bapak-bapak karing sekedi ini. Jangan disia-siakan umur dah si karing sekedi ini. Ya, karena butang idele julun Allah Subhanahu wa taala jemaah selapuk ta ini ne nara ya nina ya mama selapuk na bebe ini selapuk na gin butang doang le julun Allah. Kemudian Allah akan menanyakan wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya tentang ilmu dah ketuanai dia jemaah kan dah sampai kan dah bajang sampai dah tua sampai dah mati dia dah baca Quran. Kan sudah saya kasih rezeki setiap hari, kenapa tidak bisa baca Quran? Apa alasan anda? Apa alasan anda?
Ibu-ibu ide dah termasuk dia tahu baca Quran ibu-ibu? Apalagi ibu-ibu. La ilaha illallah, ini musibah besar ini bapak-bapak. Kah jemaah atau sulikna mati itu. Terburung mati jadi ya, semua kita akan mati. Kan ini luwe ustaz-ustaz si Bajang ini setiap maghrib nak ajari dah ya, apabila ide wah belajar lagu sampai dah mati dia dah tahu baca, padahal wah ide belajar arah alasan dah jemaah. Ya Allah, wah aku belajar lagu aku ini aku peluk nak bisa-bisa sampai mati. Ino ada alasannya. Lagu mundek nak belajar sama sekali, ini apa alasannya ini? Masa alasannya itu ibuk ya Allah? La ilaha illallah. Nasallallahu salamul afiyah. Yang penting sudah kita sampaikan. Jangan mengatakan oh tidak pernah ada guru. Seandainya ya Allah enggak ada ustaz di desa saya, di desa sebelah ada ustaz, kenapa tidak ke sana belajar? Jadi selaku alasan dia nak terima insya Allah. Ya, coba bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, selapu dah ini insya Allah saya yakin selapu dah ini ya arak doang Quran le balenda. Betul apa enggak? Iya selapu ini arak doang Al-Quran ini lebalin. Coba sampai Allah ini temangna Quran ini lebalin dah. Temangna Al-Quran ini lebalin dah, lagu dia belum baca ya. Ngumbe ke balik dosa dah jemaah. Ya. Ini wah temangna tiba balin Al-Quran ini. Coba ini ibu-ibu ini. Apabila nak piak makanan sudah lekan kelemak, nak mikir apa kira-kira makanan yang akan yang disajikan untuk suaminya. Mikir, oh, soto misal. Apa sesiong bahasa ini? Sesiong piang semama. Lekan kelemak nam rancang sesiong. Tiba-tiba setelah dibikin sesiongnya, dia nekakan isi semama. Ngumbe perasaan dia ibu. Gedak kita luar biasa, gedak nende kita sapa-sapa ide sampai jemak kelemak. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala wah temangna Al-Quran ini tiba balenda. Dia demelem baca ya, ngumbe ke belik dosa ini. Ya. La haula la quwata illa billah. Beruk tertawa ini bahawa jemaah-jemaah tertini ini narak pada tahu baca Quran. Parantai lancar doang selapuk ini. La ilaha illallah, subhanallah. Sok tu hanya apa yang tiba ini. Kemudian jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Semua kalimat-kalimat ini kalamullah. Satu huruf sehuruf dibaca oleh Al-Quran ini mau ide 10 pahala. Satu huruf alif lam mim. Pira huruf ini? Telu alif lam mim. Tolong dasa mau dah ini. Tolong dasa pahala. Mun sejus pira huruf isinya itu. Ya, sejus pira huruf mau ada ini. Berpira ratus atau pira ribu pahala mau ada bilang jeluk. Ya, subhanallah. Coba dia baca sebelum solat subuh, senikmat solat subuh dia baca 2 lembar. 2 lembar dia baca. Setelah duhur 2 lembar. Setelah asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isyak 2 lembar, sejus mau dah sejeluk. Lalu ini, oh dia datang baca itu. Apa dia ngombe cara negin baca, sementara ini dia datang baca. Harus belajar bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi, ya, mun duah belajar, arah alasan dia jemaah tu. Oleh julun Allah, lagu mun dia belajar, rasa dia jemaah ini. Ya, baik. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalimat-kalimat ini selapukna dari Allah Subhanahu wa taala. Takallama bihi haqqan. Allah berfirman dengan Al-Quran ini. Jadi selapun bismillahirrahmanirrahim. Ini kalamullah bacanda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ida baca kalamullah. Ar-Rahmanirrahim. Ida baca kalamullah ini. Firman Allah bacanda. Mau ida pahala.
tenang hidup dah. Lagu rua-ruana ide dia pilih tenang. Ya, mun dia tenang tu ini apa lagi dia nanti di akhirat bagaimana bisa tenang? Kemudian wa alqahu ila Jibril alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Jibril. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk. Dan makhluk, ya, Al-Quran ini kalamullah, bukan makhluk, bukan ciptaan. Karena ada sekelompok mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk, tapi Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah, manik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila artinya adalah apabila salah seorang dari kalangan musyrikin istajaraka, minta perlindunganmu, fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a kalamallah, sampai dia bisa mendengar kalamullah. Lindungilah dia supaya dia mendengar kalamullah. Apabila dia mendengar kalamullah, maka dia akan masuk Islam. Pada mara dengan si Amerika, Eropa dan yang lain-lainnya, dia masuk Islam gara-gara mendengarkan Al-Quran. Padahal dia kafir ini, kan ini Muslim ini lagu dia boleh baca Quran. Ini dengan kafir dengarnya Al-Quran. Bahkan ada orang dari Amerika, dia mengatakan saya sangat benci kepada Islam. Tama yang masjid gini ngebom. Ya, tapi ternyata dia mendengarkan Al-Quran, akhirnya menjadi Muslim dia. Ngeno hebatnya Al-Quran ini sampai orang kafir ini bisa masuk Islam. Kemudian wa takaffala bihifdhihi. Allah Subhanahu wa taala menjamin menjaga Al-Quran. Dijamin sehingga tidak bisa dirubah. Hurufnya tidak bisa dirubah. Ya, karena ini jaminan lekan Allah gini jaga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Menjaga Al-Qur'an. Alhamdulillah setiap tahun, Masya Allah, ribuan bahkan puluhan ribu umat Islam yang tamat baca Quran. Bahkan turun di pondok ke bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tahfidzul Quran untuk ibu-ibu. Ya, Masya Allah semangatnya ibu-ibu ini luar biasa. Ada ya, ibu ini ya tua. Sekarang mereka sampai tasnya ini orosnya ya saking tuanya. Orosnya tasnya ini saking tuanya. Kemudian ketua ya, ina mewah hafalan deh ina. Oh bro na alif anakku belajar Iqra ini wah tawa ini alif nggak ada pelajaran. Anti deh mungkin sekian lama inti deh ya datang nih Malik orosnya tasnya ketua teh Malik ina terang wah nak wah tay kajian ini masih alif anakku kan. Alif kanyan ini antita ya Malik sekian lama ketuanta ya Malik ina nengkesang wah taek aja masih alif anakku kan. Alif kanyan dek mungkin gini berpindah ajian kan? Kenapa? Karena giginya sakit ini. Maksudnya ini apa bapak-bapak? Kan huruf ini agar bisa disebut harus ada gigi-gigi yang bisa menahan angin di nusugul. Ini apabila yang ada gigi berasal apa na angin ini nusugul. Jadi tidak bisa disebut alif. Selapu na kinasugul baf. Selapu kinasugul angin ini. Jadi dia naging taek-taek ajiana lagu tetap ngaji. Ya, masa ida kalah semangat dengan ini, no? Ya, ini luar biasa. Beda kan sahabat dia masih sehat gigi dia kan. Ya, jemaah mun wah teri gigi dia bergerak dia tahu nyebut huruf-huruf ini. Ya. Nah, jadi Al-Qur'an ini
dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa berubah, satu huruf pun tidak bisa dirubah oleh siapa-siapa. Apalagi makna-maknanya tidak mungkin akan bisa dirubah. Sehingga para ulama mengatakan seandainya Arab dengan nyebut terutama yang di bawah laut, kemudian dia rubah satu huruf, naik dia ke atas laut, semua orang sudah tahu kalau itu adalah sudah dirubah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Jelas insyaallah. Nah, ini sudah 1 jam lebih ini. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak-bapak